wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Armeta dari kelas 1G Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang wawasan Nusantara. Ada beberapa yang akan saya jelaskan, di antaranya pengertian wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti suatu konsep kepulauan, sedangkan secara kontekstual, wawasan Nusantara sering dikenal dengan istilah visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara juga dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional, yakni sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tetap menghargai dan menghormati setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia itu merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan serta penyesatan dalam menggapai perjuangan dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Oleh karena itu, kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, dalam paradigma nasional, kedudukan atau stratifikasi wawasan Nusantara bisa kita lihat antara lain Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusi. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan atau kebijakan, tindakan, perbuatan, serta keputusan bagi penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain fungsi wawasan Nusantara tersebut, adapun tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, maupun daerah. Nah, maksud dari tujuan wawasan Nusantara ini bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah, tetapi kepentingan-kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Dan yang terakhir yaitu Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika kita mengabaikan asas wawasan Nusantara ini, akan terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang akan menimbulkan perpecahan, tercerai-berainya bineka dari tiap bagian dari bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan asas wawasan Nusantara ini. Asas wawasan Nusantara terdiri dari asas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Jadi ada 6 jenis asas dari wawasan Nusantara tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kepentingan bersama. Asas ini merupakan yang penting digunakan untuk bangsa Indonesia, terutama pada saat bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Adanya asas kebersamaan inilah bangsa Indonesia bisa menjadi bersatu. Nah, setelah kemerdekaan, asas kepentingan bersama ini dijadikan sebagai landasan untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas wawasan Nusantara yang kedua yaitu keadilan. Asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau golongan. Dalam mewujudkan cita-cita nasional, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan pada semua golongan atau kelompok tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, atau antar golongan masing-masing individu. Yang ketiga yaitu kejujuran. Dalam menjalankan wawasan Nusantara harus didasari pada sifat dan perbuatan yang jujur. Asas kejujuran mencerminkan semua perbuatan harus sesuai dengan kenyataan dan hukum yang berlaku. Asas kejujuran juga meliputi keberanian untuk berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan realita serta ketentuan yang benar. Sehingga asas kejujuran ini harus ditegakkan pada asas wawasan Nusantara, karena asas kejujuran merupakan asas yang penting bagi rakyat Indonesia. Dan yang keempat yaitu solidaritas. Asas ini merupakan asas yang bertujuan untuk saling memahami dan saling menghargai antar sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, atau golongan. Adanya solidaritas ini memberikan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam semangat wawasan Nusantara. Yang kelima yaitu kerjasama. Pada asas ini menerapkan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Adanya koordinasi, saling pengertian yang berdasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, bisa mencapai sinergi dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu kesetiaan. Pada asas ini bertujuan untuk setia terhadap kesepakatan bersama guna mencapai tujuan nasional. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan harus terus dipertahankan sampai kapanpun. Jadi, dengan mengetahui asas wawasan Nusantara, setiap masyarakat berhak memahami kedudukan wawasan Nusantara, termasuk turut menopang visi nasional dalam berbangsa dan bernegara.
Jadi sekian penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.